Halo, nama saya Ronaldo Alexander Sompotan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian tesis saya dan juga paradigma apa yang saya pakai dengan judul Implementasi Strategi Komunikasi Pemasaran terhadap Teknologi Kecerdasan Buatan melalui Exploratory Method dan Pendekatan Mid Journey pada bidang industri desain visual komunikasi. Halo, perkenalkan nama saya Ronaldo Alexander Sompotan. Saya merupakan mahasiswa PGP Marketing Komunikasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian tesis saya yang saya pakai, kemudian paradigma apa yang saya gunakan juga, dengan judul Implementasi Strategi Komunikasi Pemasaran terhadap Teknologi Kecerdasan Buatan atau AI melalui exploratory method dan pendekatan mid journey pada bidang industri desain visual komunikasi. Latar belakang, sebagian orang melihat teknologi kecerdasan buatan atau AI sebagai alat yang dapat membantu mereka dalam aktivitas sehari-hari, tetapi ada juga orang yang pesimistis terhadap AI karena khawatir akan efek negatifnya di masa depan. Menurut survei Ipsos, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang paling optimistis tentang AI karena mayoritas responden sebesar 78% dibandingkan 10 negara yang lain percaya bahwa AI membawa lebih banyak manfaat daripada kerugian. Di sisi lain juga ada negara Thailand yang berada di posisi kedua dengan 70% orang yang menjawab setuju bahwa AI memberikan manfaat yang lebih besar. Kutipan ini saya ambil dari sumber databox.katadata.co.id pada tahun 2003. Keterbatasan desainer yang ingin mengeksplorasi ide dan kreativitas khususnya Indonesia dikarenakan kurangnya referensi atau opsi yang lebih melalui pengalaman atau studi pembelajaran yang ditempuh. Maka dari itu, kehadiran AI dalam penggunaan atau sebagai alat bantu dalam proses menghasilkan suatu ide dengan lebih singkat, efektif, dan efisien untuk mendukung pelaku industri kreatif by N. Sanjaya 2020. Namun pada prakteknya, teknologi AI ini seringkali menjadi bumerang pada pelaku industri bidang desain, komunikasi visual, mulai dari apa sih sebenarnya manfaat dan sebenarnya, dan juga sejauh mana dampak dari AI ini tersebut dalam memengaruhi tingkat kreativitas dalam dunia desain. Di samping itu, ini juga perlu dianalisa sebagai bentuk implementasi pengintegrasian terhadap strategi komunikasi dalamnya. Nah, sebenarnya melalui latar belakang ini saya ingin mengangkat bahwa teknologi AI ini memang sangat membantu atau memberikan opsi pada pelaku desain visual, khususnya di desain visual, karena memang dengan opsi dan dengan teknologi ini bisa membuat banyak pilihan untuk para desainer. Namun ternyata setelah diteliti lebih lanjut bahwa ini akan menjadi bumerang juga kadangkala teknologi AI ini akan menghapus tenaga kerja dari seorang desainer. Dan juga sebenarnya ini perlu diteliti juga apa sih manfaat sebenarnya dari teknologi AI ini dan sejauh mana dampak dari teknologi ini bisa mempengaruhi industri khususnya pada industri era 4.0 dan juga khususnya juga pada dunia desain komunikasi visual. Kemudian ini merupakan isu yang cukup krusial dikarenakan semua industri sudah mengarah pada artificial intelligence, khususnya di sektor desain komunikasi visual yang dapat mengakibatkan salah pandangan atau paradigma dengan kehadiran teknologi ini yang sebenarnya sangat membantu para pelaku industri kreatif desainer. Nah, untuk mengawal ini saya memang mengambil 3 metode untuk menjadi dasar dari penelitian ilmiah ini, yaitu yang pertama itu ada exploratory research atau metode eksplorasi, kemudian ada juga teknik uji kata prompt atau dalam penggunaan Midjourney, dan kemudian ada juga teori Gestalt yang saya gunakan. Nah, menjawab dari semua itu, peneliti ingin mengulik dengan penggunaan exploratory research sebagai langkah awal referensi untuk mendalami pemahaman tentang AI. Merincikan serta menganalisis AI dapat menciptakan konten visual menarik yang dapat membantu para desainer dalam desain komunikasi. Selanjutnya, lakukan juga uji kata kunci atau prompt pada situs AI yaitu Midjourney, di mana ini adalah proses untuk memahami instruksi yang dapat menghasilkan konten visual beragam dalam konteks strategi komunikasi, yaitu
Maksudnya dengan pengujian ini dapat dioptimalkan untuk bisa dijadikan sebagai kampanye desain dari suatu perusahaan. Nah, sebenarnya pertama saya kan menggunakan exploratory research untuk sebagai teknik untuk kualitatif. Jadi saya akan menginterview orang, khususnya pada orang-orang desainer atau orang-orang yang berkecimpung di dunia desain, desain komunikasi visual, untuk mencari tahu sebenarnya seberapa besar dampaknya atau seberapa besar pengetahuan yang mereka ketahui tentang teknologi AI ini. Nah, metode exploratory research ini merupakan cara yang tepat untuk mengetahui tersebut karena ini menjadi dasar dari pengujiannya untuk nanti saya masukkan ke dalam Midjourney. Midjourney ini adalah uji kata kunci prompt. Jadi setelah dilakukan exploratory research, saya akan uji dengan kata kuncinya apakah memang dari kata kunci ini memang sesuai tidak dengan ide-ide yang disampaikan oleh para desainer, karena menurut saya teknologi ini hanya sebagai alat bantu atau tools bantuan untuk para desainer, bukan untuk memang menggantikan seluruhnya tentang mengganti seluruhnya terhadap tenaga kerja dari desain komunikasi visual. Untuk itu perlu adanya uji kata kunci prompt. Jadi saya melakukan dari penggunaan Midjourney. Kemudian bagaimanapun, sebelum desain dapat diuji dengan kata kunci atau prompt, perlu adanya pemahaman tentang bayangan suatu visual dapat berpola dan bermakna. Ini akan menjadikan suatu konten melalui AI akan lebih terukur dan efektif. Maka, untuk itu dibutuhkan juga teori Gestalt dengan bermacam-macam prinsip dalam metodenya sebagai bentuk implementasi dari strategi komunikasi. Nah, untuk sebagai uji teori saya terakhir itu teori Gestalt ketika bahwa ketika desain ini sudah dituangkan kepada Midjourney, perlu ada pembayangan sebenarnya atau bayangan dari seorang desainer untuk diimplementasikan kepada suatu tools yaitu Midjourney. Di mana ini juga merupakan teknik strategi komunikasi. Jadi seberapa besar komunikasi atau seberapa besar pemahaman tentang desainer sendiri untuk dapat dikomunikasikan melalui AI. Karena pada sekarang ini memang sangat sangat penting juga di mana kita harus mengelaborasi ide dari seorang desainer ini, dan juga apa yang nanti yang akan didistribusikan daripada AI ini kan menjadi suatu penelitian yang penting untuk nanti dihasilkan bahwa ternyata AI ini memang sangat berguna, tapi di samping juga sangat berguna, ini kita juga perlu penelitian yang lebih dalam mengenai artificial intelligence. Oke, lanjut. Penelitian yang dilakukan sebelumnya sesuai acuan artikel saya itu lebih meniti beratkan pada keyword atau prompt pada seperti AI sebagai uji coba yang sering audiens atau desainer mencari untuk nanti diversikan sebagai bentuk deskriptif. Ini juga perlu dilakukan pendekatan teknik kualitatif dalam penggunaan wawancara terhadap penggunaan AI, apa yang bisa mereka cari atau kemudian apa yang bisa mereka bentuk. Namun namun untuk sebagai poin kebaruan atau yang kita biasa katakan itu sebagai novelty, yaitu sebenarnya saya ingin menambah pendekatan dari customer behavior. Jadi sebenarnya kadang-kala itu perilaku manusia atau dalam kata perilaku desainer ini akan mempengaruhi teknik desain yang akan mereka paparkan nanti atau apa yang menjadi referensi mereka untuk mencari kesinambungan antara komunikasi marketing dan juga penggunaan AI terhadap desain komunikasi visual. Oke, next. Nah, adapun usaha masalah yang sudah saya buat berdasarkan dari latar belakang sebelumnya, yaitu pertama, bagaimana pendekatan penelitian eksploratif dapat berkontribusi dalam memahami penggunaan kecerdasan buatan. Kemudian, bagaimana hasil dari pengujian kalimat instruksi atau prompt pada situs AI menggunakan Midjourney dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan AI dalam konteks industri kreatif. Kemudian, bagaimana pendekatan teori Gestalt dapat diterapkan untuk mengatur pengalaman visual dalam konteks penggunaan AI dalam desain komunikasi visual. Nah, selanjutnya ada beberapa literatur yang saya gunakan. Ini sebenarnya metode atau jurnal yang sangat
erat dengan penjelasan metode saya. Oke, literature review pertama, literature review kedua, ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya ada di bagian illustration. Nah, ini yang saya gunakan. Yang pertama itu bersumber dari New Research Model under Exploratory Research Method by SSRN Electronic Journal yang diterbitkan pada bulan Juni tahun 2003, yang sebagai penulisnya itu Aital PS dan Aital S. Nah, ini sebenarnya penjelasan dari bahasa Inggris, namun saya sudah mengambil poin pentingnya yang saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu metode exploratory. Oke, metode exploratory yang biasanya bersifat kualitatif memberikan penjelasan untuk fenomena yang diamati dalam isu penelitian yang kurang jelas. Alih-alih menguji teori pendekatan ini, biasanya mencari resultat berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Sebuah masalah dan solusi potensialnya diidentifikasi, dipahami, dianalisis, dibandingkan, dievaluasi, dan diinterpretasikan untuk memberikan rekomendasi. Proses ini kita kenal sebagai penelitian eksplorasi. Jadi memang eksplorasi ini menjadi dasar utama saya untuk meneliti mengenai penelitian saya ini, bahwa ternyata sebelum kita masuk kepada tekniknya perlu ada metode atau teori yang bersifat general sebagai teknik pengujiannya, sampai dengan nanti hasil atau bagaimana saya mengeksekut sampai dengan kesimpulan nantinya. Kemudian sesi kedua yaitu saya ambil sumbernya dengan judul The Use of Artificial Intelligence Art Generator Midjourney in Artistic and Advertising Creativity, Journal of Design, Science and Applied Arts. Ini penulisnya dari Hana, D, tahun 2003. Dia menjelaskan bahwa salah satu teknik yang dikenal sebagai AI Art Generator atau Midjourney adalah salah satu teknologi baru yang muncul dan dapat diakses oleh konsumen. Ketika seorang menulis kata-kata dasar dalam bahasa Inggris, komputer dapat menggunakan kata tersebut untuk memahami sebuah lukisan lengkap dalam beberapa menit. Komputer membayangkan kata-kata tersebut dan mengubahnya menjadi kenyataan. Ini bukan rekomendasi gambar. Teknologi ini bertujuan untuk menjelaskan teknologi baru ini dalam hal desain iklan, karena teknologi Midjourney mampu menggambarkan dengan sangat presisi karena mengekstrak informasinya dari banyak karya seni dan lukisan yang telah dimasukkan ke dalam perangkat lunaknya, selain pengetahuannya tentang melukis dan aturan seni. Nah, jadi sebenarnya Midjourney ini ini merupakan mungkin bentuk dari analisa saya nanti, bahwa dengan uji kata kunci prompt ini sangat penting, karena AI ini kan berdasarkan dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuangkan ide kita ke dalam suatu teknologi yang nantinya dia akan menggunakan suatu bentuk deskriptif atau bentuk komponen suatu desain yang nantinya yang akan digunakan oleh seorang desainer untuk menjadi ide mereka atau referensi mereka membuat suatu karya. Mungkin karya yang sesuai dengan petunjuk industri ataupun sesuai apa yang menjadi keinginan atau interest mereka. Nah, kemudian yang terakhir itu ada dari Kemis MH Asni, ZM ABD Asis, dan juga Aminordin A dengan judul mereka itu The Integration of Gestalt Theory to the Graphic Design, International Journal of Academic Research Based in Business and Social Science, diterbitkan pada tahun 2003. Mereka menyebutkan bahwa sebelum eksplorasi teknik Midjourney, saya memang harus menerapkan teori Gestalt ini dalam penyusunan tesis. Jadi metode ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana pemahaman psikologi manusia melalui pertemuan visual dalam menghasilkan pola signifikan yang dapat diubah menjadi pemikiran pemicu dari Midjourney sendiri. Prinsip-prinsip Gestalt ini adalah salah satu cara untuk menyatukan berbagai komponen desain menjadi catatan visual yang konsisten, di mana prinsip-prinsip ini juga memotivasi desainer grafis untuk menciptakan dokumen visual yang mengarahkan perhatian selektif orang. Seniman visual dan desainer mulai menggunakan karakteristik teori persepsi Gestalt sebagai praktik rutin
untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dalam karya mereka. Nah, sebenarnya teori Gestalt ini muncul sebelum Midjourney. Jadi, sebelum hal yang detail atau spesifik dituangkan kepada aplikasi AI itu Midjourney, saya berpikir bahwa perlu adanya pembayangan ide. Makanya saya gunakan teori Gestalt ini sebagai acuan dasar saya untuk menggunakan nanti penelitian ini akan lebih utuh dan lebih compact pada nantinya. Maka dari itu teori saya pakai memang dari exploratory research, kemudian ada Midjourney dan juga teori Gestalt. Oke. Kemudian selanjutnya paradigma yang saya gunakan yaitu paradigma interpretatif, karena sebenarnya paradigma ini akan membantu saya dalam memahami perspektif dan pengalaman individu dalam industri desain visual komunikasi. Kemudian ada juga paradigma konstruktif. Sebenarnya ini juga sedikit relate dengan metode tesis saya, di mana ini akan membantu saya dalam memahami bagaimana interaksi sosial dan konteks dapat mempengaruhi pemahaman dan implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam strategi pemasaran. Jadi ada dua paradigma yang saya pakai sebenarnya yang sesuai. Selain itu tentang interpretatif dari desainer dalam kata objek ini sebagai itu desain kita, tapi saya berpikir bahwa setiap desainer itu mempunyai cara menginterpretasikan ide mereka melalui teknologi secara berbeda-beda. Makanya perlu adanya paradigma interpretatif di dalam penelitian tersebut. Kemudian secara sosial juga ini juga perlu diteliti bahwa paradigma konstruktif berperan di dalamnya, karena perlu juga kita lakukan interaksi sosial dari para desainer atau para pelaku industri di desain komunikasi visual untuk membantu mereka dalam pemahaman implementasi dari teknologi AI ini. Jadi menurut saya dua paradigma ini sudah cukup efektif dan cocok untuk digunakan pada penelitian saya. Oke, untuk terakhir yaitu referensi yang saya gunakan. Yang pertama itu ada dari penulis Eitel PS dan Eitel S tahun 2023 itu dengan judul New Research Models under Exploratory Research Method dari jurnal SSRN Electronic Journal. Kemudian yang kedua itu ada dari penulis Hana tahun 2023, The Use of Artificial Intelligence Art Generator, Midjourney in Artistic and Advertising Creativity by Journal of Design Science and Applied Arts. Kemudian dari Kemis MH Asni, ZM Abadi Asis, SH dan Amir Nordin A pada tahun 2003 dengan judul The Integration of Gestalt Theory to the Graphic Design International Journal of Academic Research in Business and Social Science. Kemudian yang terakhir, yang menjadi latar belakangnya itu saya ambil dari penelitiannya Bapak Muhaimin pada tahun 2003 dengan judulnya Analisis Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI sebagai referensi dalam desain komunikasi visual, Analysis of Utilizing Artificial Intelligence atau AI as a Reference in Visual Komunikasi Design dari jurnal SASAK, Desain Visual Komunikasi, Desain Visual dan Komunikasi. Untuk itu, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tidak lengkap. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.